Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawa tema etika berpakaian dalam Islam. Untuk klarifikasi bahwasanya di sini kita belajar bersama. Kalau seumpamanya saya menerangkan atau enggak serak dalam menerangkan untuk panjenengan mohon maaf karena kita belajar bersama dan saya juga masih mempelajari dalam tema ini. Oke, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Karunia Rizky, NPM 219010510112. Oke. Untuk materi ini saya resum sendiri, gak mungkin saya terangkan semuanya dan saya ambil poin-poinnya saja dan insya Allah saya akan terangkan sebisa saya dan sepemahaman saya. Dan sekali lagi, seumpama perkataan saya salah, mohon dimaafkan dan gak seretnya perkataan saya mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar di sini, belajar untuk presentasi. Ya, lanjut saja. Oke. Untuk poin-poin penting, poin pertama adalah menutup aurat. Rasulullah bersabda, paha itu adalah aurat. Nah, riwayat Imam Bukhari. Kita ketahui sendiri bahwasanya aurat lelaki itu berada di titik pusar hingga lutut. Sedangkan beda lagi dengan perempuan. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajahnya. Nah, wajahnya ini contohnya. Dan telapak tangannya dan telapak kakinya yang diseret gini kayak ketok ya. Nah, untuk poin kedua, tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Salah satu contohnya untuk menjelaskan poin kedua ini adalah kayak model-model. Nah, model itu kan pakaian biasanya kan ada yang kurang bahan gitu kasarannya gitu kan. Nah, itu kan otomatis memperlihatkan warna kulit dalam kayak umpamanya apa sih? Pinggul atau apa gitu kan. Otomatis balik lagi ke poin pertama gitu kan. Nggak menutupi aurat gitu kan. Nah, untuk poin ketiga, pakaian tidak ketat tujuan adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh atau badannya yang merangsang lawan jenis untuk bermaksud. Mungkin poin ketiga ini nggak saya jelaskan, kalian semua pasti tahu, insya Allah paham lah ya. Pokok intinya ini pasti berpengaruh dalam ajab. Bahkan nggak di ajab Islam tok sih di Indonesia atau ya di Nusantara ini tahu sendiri kalau umpamanya pakaian ketat itu nggak lazim gitu kan. Pakaian ketat itu ya ajabnya orang luar atau ya apa ya, style orang luar gitu atau dunia orang-orang barat gitu kan, bukan orang Nusantara gitu. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk poin ini tidak menimbulkan perasaan ria. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Nah, gitu. Ini maksudnya apa itu kan? Kan banyak sekarang itu anak-anak zaman now itu kan pakai pakaian yang kelihatan biar dipandang sama orang, biar dia itu kelihatan wah gitu kan. Terus otomatis eh, rasa sombongnya atau rasa riaknya itu muncul semuanya itu kan. Nah, itu kan juga termasuk dalam poin penting juga untuk diperhatikannya etika dalam berpakaian gitu kan. Orang Islam nggak boleh lah glamor-glamor men, kalau sombong juga gitu. Untuk poin selanjutnya, lelaki dan wanita berbeda. Allah mengutuk yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan begitu pula lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Banyak lelaki di zaman sekarang itu sikapnya kayak bencong gitu kan, kayak ke perempuan perumahan ngalem gitu kan, bahasa Indonesia apa ya, manja gitu kan nggak boleh gitu kan. Masa pemimpin atau khalifah, wah si khalifah sikapnya kayak perempuan. Dan juga perempuan jangan di era sekarang banyak sekali yang sikapnya itu ketomboy-tomboyan, jangan seperti itu juga itu kan. Itu juga termasuk dalam etika itu kan, mungkin bukan etika berpakaian. Oh iya, etika berpakaian juga, cara berpakaianmu juga jangan meniru pakaian lelaki ya. Sikapmu pula jangan seperti itu juga. Oke, untuk selanjutnya, larangan pakaian sutra.
Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Mungkin di poin ini saya kurang paham, tapi memang iya, untuk kaum muslimin tidak boleh memakai kain sutra. Saya tidak tahu alasannya, tapi itu ada hadisnya dan saya kurang paham. Kalau misalnya Anda ingin tahu jawabannya, ayo monggo sharing, kita cari bareng-bareng di internet gitu kan, kita bicarakan. Karena apa-apa kalau dibicarakan enak-enak kan enak asik ya, gitulah ya. Oke, lanjut. Eh, Poin selanjutnya, memanjangkan pakaian. Contoh seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Ini poin penting untuk perempuan, memanjangkan gitu kan, memanjangkan busananya untuk menutupi apa, auratnya gitu. Ini balik, ada hubungannya dengan poin pertama tadi tuh, untuk melindungi apa, menutupi kepalanya, rambutnya, tengkuknya, lehernya dan juga dadanya. Oke, poin selanjutnya, memilih warna sesuai ya. Baginda bersabda, atau Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik dan kafankan mayat kamu dengannya. Fun fact, Rasulullah suka memakai baju putih karena bersih gitu kan. Nah, itu maksud kita memilih warna yang cerah-cerah atau bersih. Mungkin nggak warna saja ya, warna-warna cerah gitu ya, kayak melambangkan diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita memakai baju warna putih, insya Allah diri kita juga bersih dan suci hatinya. Itu maksudnya isi dari perkataan ini gitu. Lanjut, larangan memakai emas. Rasulullah SAW bersabda, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Ya Mimi, ya, dan ini memang ada aturannya, ada hadisnya sendiri, tapi saya tidak tahu. Tapi memang iya, sabda ini memang betul bahwasanya lelaki tidak boleh memakai pakaian sutra dan emas, dan begitupun juga wanita tidak boleh memakai sutra, tapi memakai emas-emasan tidak apa-apa gitu kan. Untuk penjelasannya, kenapa alasannya saya tidak tahu, sudah saya jelaskan, mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau umpamanya mau sharing ya monggo, ayo cari kita bersama-sama gitu. Lanjut, mulakanlah sebelah kanan. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memakai sendal, mulakanlah dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sendal dan yang terakhir menanggalkannya. Riwayat Muslimin. Maksudnya apa gitu kan, ini etika, etika cara mengenakan gitu kan, etika cara berpakaian juga. Apapun kita mengenakan pakaian atau memakai sendal, ini salah satu contohnya sendal gitu kan, yang baik-baik kita lakukan dengan tangan kanan gitu kan, awal mula dengan kanan, kaki kanan atau apapun kanan gitu kan. Kalau meninggalkan atau yang jelek-jelek, kiri dulu gitu kan, yang memasuki kamar mandi dan lain-lain gitu kan, untuk keluar kaki kanan gitu kan. Lanjut, poin selanjutnya, selepas beli pakaian. Nah, ini termasuk juga ini dalam etika cara berpakaian. Bukan caranya sih, tapi etikanya iya dalam Islam. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau yang memakainya kepadaku, aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini maksudnya apa? Inti dari kata-kata ini tadi, atau e, riwayat Abu Daud adalah jangan lupa bersyukur gitu kan, selepas beli pakaian. Itu etika juga, bukan cara tapi etika. Tapi mungkin iya, iyalah, etika. Setelah kita melakukan beli apapun, jangan lupa bersyukur gitu kan, bahwa yang ngasih rezeki atau apa-apa gitu kan, itu Allah Subhanahu wa taala gitu.
bersyukur. Nah, intinya gitu. Untuk poin selanjutnya, berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafazkan atau lafalkan pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya apa? Setelah kita melakukan atau setelah umpamanya lepas baju gitu kan, mau mandi gitu kan, ya berdoa gitu kan. Ada hubungannya sama poin sebelumnya, bersyukur juga gitu kan. Berdoa gitu kan, bersyukur akan kenikmatan yang diberikan Allah SWT atas mengaruniakan pakaian ini gitu kan, bisa membelikan pakaian, beli pakaian, bisa mengenakan gitu kan. Untuk menutupi auratku, untuk menutupi aurat kita dan mengindahkan diri kita gitu kan, tanpa terkecuali mengindahkan tanpa riak gitu. Ria bukan riak, yes boleh lah. Nah itu poinnya. Nah untuk kesimpulannya sendiri, dari adab-adab berpakaian muslim dan muslimah berdasarkan penulisan hadis pada Sahih Bukhari dapat disimpulkan bahwasanya konsep akhlak berpakaian pada Sahih Bukhari meliputi pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hadis untuk menyebutkan pakaian, yaitu misalnya gamis, selendang, jubah, selendang, sorban, tahanu, kisah, dan kamisya. Selain terkait jenis pakaian juga termasuk di dalam tata etika berpakaian dalam Islam. Cara berpakaian dari urutannya mendahulukan kanan untuk memakainya, yang tadi poinnya tadi itu mendahulukan yang kiri untuk melepas dan mendoakan yang berbaju baru supaya berkah. Nah tadi ada poin sebelumnya menyangkut pautnya. Hal yang tidak kalah penting adalah syarat berpakaian itu sendiri, yang tidak boleh sombong, riak tadi itu saat memakainya, tidak boleh berlebihan. Ya ada hubungannya sama riak tadi itu dan berpakaian. Akhlak adalah nilai yang melekat pada diri seseorang, yang melekat pada fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup auratnya. Nah, sebagai untuk perempuan nih, pesan saja, nggak memaksa, hanya mengingatkan gitu kan. Tutuplah auratmu sebelum ajalmu ditutup. Asik kata-kata. Lanjut. Dan motivasi berpakaian tidak hanya sekedar menutup secara fisik tetapi menutup aib, sehingga akhlak berpakaian landasnya adalah karena Allah SWT dan tidak untuk kemewah-mewahan atau pujian manusia atau riak tadi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Intinya kita sama-sama manusia, kita sama-sama menuntut ilmu bersama-sama itu kan, wajar ada salahnya, nggak mungkin semua orang langsung paham atau gimana itu kan. Intinya kita belajar bersama-sama. Bila ada kurang serak atau ada pertanyaan kedepannya atas materi ini yang saya bagikan, monggo sampean tanyakan atau kritik atau gimana atau saran gimana itu kan, kita musyawarah bareng-bareng, sharing bareng-bareng, yes pokoknya bagi-bagi ilmu bareng-bareng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.